Saat ini kami akan memaparkan materi penyuluhan tentang malaria. Anggota kelompok Eldraf Sala, Violita Monika, Ferawati Ambat, Kairunisa, Andika Ju, Graisel Kere, dan Andre Boseke. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan gerontik dengan dosen Nurse Mega Lumingkewas Eskep Mkep. Berikut ini definisi malaria menurut para ahli. Menurut Mansur tahun 2001, malaria adalah penyakit yang bersifat akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium yang ditandai dengan demam, anemia, dan splenomegali. Menurut Corwin tahun 2000, malaria adalah infeksi parasit pada sel darah merah yang disebabkan oleh suatu protozoa spesies Plasmodium yang ditularkan kepada manusia melalui air liur nyamuk. Menurut Haryanto tahun 2000, malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh protozoa obligat intraseluler dari genus Plasmodium. Menurut Chai dan Raharja tahun 2000, malaria adalah penyakit infeksi dengan demam berkala yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan oleh sejenis nyamuk Anopheles. Etiologi dari penyakit malaria yaitu menurut Haryanto tahun 2000 ada 4 jenis Plasmodium yang dapat menyebabkan infeksi, yaitu pertama Plasmodium vivax merupakan infeksi yang paling sering dan menyebabkan malaria tertiana atau vivax, demam pada tiap hari yang ketiga. Kemudian Plasmodium falciparum memberikan banyak komplikasi dan mempunyai perlangsungan yang cukup ganas, mudah resisten dengan pengobatan dan menyebabkan malaria tropika atau falciparum. Demam tiap 24-48 jam. Kemudian yang ketiga Plasmodium malaria jarang ditemukan dan menyebabkan malaria quartana yang demam tiap hari keempat. Kemudian yang keempat yaitu Plasmodium oval dijumpai pada daerah Afrika dan Pasifik Barat. Di Indonesia dijumpai di Nusa Tenggara dan Irian. Masa inkubasi malaria bervariasi, tergantung pada daya tahan tubuh dan spesies Plasmodiumnya. Masa inkubasi Plasmodium vivax 14-17 hari, Plasmodium oval 11-16 hari, Plasmodium malariae 12-14 hari, dan Plasmodium falciparum 10-12 hari menurut Masjur 2001. Manifestasi klinik malaria. Yang pertama ada malaria Plasmodium vivax atau malaria tersiana. Manifestasi klinisnya yang pertama meriang, panas dingin, menggigil atau demam 8-12 jam, dapat terjadi 2 hari sekali setelah gejala pertama terjadi, dapat terjadi selama 2 minggu setelah infeksi. Yang ketiga keringat dingin, keempat kejang-kejang, kelima perasaan lemas, tidak nafsu makan, sakit pada tulang dan sendi. Kemudian yang kedua Plasmodium falciparum atau malaria tropika. Manifestasi klinisnya yang pertama meriang, kedua panas dingin, menggigil atau demam lebih dari 12 jam, dapat terjadi 2 hari sekali setelah gejala pertama dapat terjadi selama 2 minggu setelah infeksi. Yang ketiga keringat dingin, keempat kejang-kejang, dan yang kelima perasaan lemas, tidak nafsu makan, sakit pada tulang dan sendi. Kemudian yang ketiga Plasmodium malaria atau malaria quartana. Manifestasi klinisnya yang pertama adalah meriang, panas dingin, menggigil atau demam. Gejala pertama tidak terjadi antara 18-40 hari setelah infeksi terjadi. Gejala tersebut kemudian akan terulang kembali setiap 3 hari. Yang ketiga keringat dingin, keempat kejang-kejang, dan kelima perasaan lemas, tidak nafsu makan, sakit pada tulang dan sendi. Dan yang keempat, Plasmodium oval atau malaria ini jarang ditemukan, di mana manifestasi klinisnya mirip malaria tersiana, yaitu yang pertama meriang, panas dingin, menggigil atau demam 8-12 jam, dapat terjadi 2 hari sekali
setelah gejala pertama terjadi dapat terjadi selama 2 minggu setelah infeksi. Keringat dingin, kejang-kejang, perasaan lemas, tidak nafsu makan, sakit pada tulang dan sendi. Patofisiologi dari penyakit malaria yaitu terjadinya infeksi oleh parasit Plasmodium ke dalam tubuh manusia dapat terjadi melalui 2 cara, yaitu yang pertama secara alami melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang mengandung parasit malaria. Yang kedua, induksi, yaitu jika stadium aseksual dalam eritrosit masuk ke dalam darah manusia, misalnya melalui transfusi darah, suntikan, atau pada bayi yang baru lahir melalui plasenta ibu yang terinfeksi atau kongenital. Patofisiologi malaria sangat kompleks dan mungkin berhubungan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penghancuran eritrosit yang terjadi oleh karena pertama pecahnya eritrosit yang mengandung parasit, fagositosis eritrosit yang mengandung dan tidak mengandung parasit. Akibatnya terjadi anemia dan anoksia jaringan dan hemolisis intravaskuler. Yang kedua, yaitu pelepasan mediator endotoksin makrofag. Pada proses kisoni yang melepas endotoksin, makrofag melepaskan berbagai mediator endotoksin. Yang ketiga yaitu pelepasan TNF atau tumor necrosing factor atau faktor nekrosis tumor, yang merupakan suatu monokin yang dilepas oleh adanya parasit malaria. TNF ini bertanggung jawab terhadap demam, hipoglikemia, dan ARDS. Yang keempat, sekuestrasi eritrosit. Eritrosit yang terinfeksi dapat membentuk knop di permukaannya. Knop ini mengandung antigen malaria yang kemudian akan bereaksi dengan antibodi. Eritrosit yang terinfeksi akan menempel pada endotel kapiler alat dalam dan membentuk gumpalan sehingga terjadinya bendungan. Pemeriksaan penunjang pada penyakit malaria yang pertama, laboratorium. Anemia pada malaria dapat terjadi akut maupun kronik. Pada keadaan akut terjadi penurunan yang cepat pada Hb. Yang kedua, diagnosis. Diagnosis malaria sering memerlukan anamnesa yang tepat dari penderita tentang asal penderita, apakah dari daerah endemik malaria, riwayat bepergian ke daerah malaria, riwayat pengobatan, kuratif, maupun preventif. Ketiga, pemeriksaan tetes darah untuk malaria. Itu pertama tetesan preparat darah tebal dan tetesan preparat darah tipis. Keempat, tes antigen atau PIV test. Yang kelima, tes serologi. Dan yang keenam, pemeriksaan PCR atau polymerase chain reaction atau pemeriksaan infeksi. Baiklah, kita masuk pada komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan kasus malaria, yaitu yang pertama, terjadi perdarahan spontan dari hidung, gusi, ataupun saluran cerna disertai dengan kelainan laboratorik, yaitu adanya koagulasi intravaskular. Kemudian yang kedua yaitu kejang yang dapat terjadi berulang lebih dari 2 kali dalam 24 jam. Kemudian yang ketiga yaitu makroskopik hemoglobinuria oleh karena infeksi malaria akut, bukan karena obat malaria atau kelainan eritrosit. Yang keempat yaitu ditemukan parasit yang padat pada pembuluh kapiler jaringan otak. Yang kelima anemia. Yang keenam yaitu gagal ginjal akut. Yang ketujuh hipoglikemi, dan yang kedelapan yaitu edema paru non-kardiogenik, serta yang kesembilan dapat terjadi asidosis. Penata laksanaan malaria. Pengobatan malaria dapat dilakukan dengan memberikan obat anti malaria. Obat anti malaria dapat dibagi dalam 9 golongan, yaitu pertama, quinin atau quina, kedua, mepakrin, ketiga, chlorquine, amodiaquin, keempat proguanil, chlorproguanil, kelima primaquine, keenam pirimetamin, ketujuh sulfon dan sulfonamid, kedelapan quinolin metanol, dan yang kesembilan antibiotik. Demikian video penyuluhan ini dibuat, semoga dapat memberi manfaat. Tidak ada kehidupan tanpa kegagalan dan tidak ada perjalanan tanpa rintangan.
Maka gapailah mimpimu dan raihlah semua cita-citamu setinggi langit. Universitas Pembangunan Manado, jurusan keperawatan yang saat ini sudah terakreditasi B, siap mewujudkan mimpimu.